إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah atas hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini, melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan silaturahim. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Hendaklah kita semua meyakini bahwa tidak ada satupun yang mendekatkan kita kepada surga Allah, melainkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah jelaskan. Dan tidak ada satu jalan pun yang menjauhkan kita dari neraka Allah, melainkan juga telah dijelaskan oleh Nabi mulia alaihi salatu wassalam. Dan generasi yang berhasil mengamalkan ini adalah generasi sahabat yang telah dipuji oleh Allah tabaraka wa taala di sejumlah tempat di dalam kitabnya. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tentu sahabat juga. Karena sahabat juga ada 12 tabaqah. Jumlah ahli ilmu mengelompokkan sahabat ada 12 tingkatan. Sebagian ahli ilmu membagi sahabat menjadi 3 tingkatan. Sahabat besar, sahabat pertengahan, sahabat kecil. 12 tabaqah tingkatan itu dilihat dari keterdahuluannya dia masuk Islam dan kedekatannya dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baru generasi tabi'in, tabi' dan seterusnya sampai hari ini mengikuti mereka dengan baik. Apa hasilnya? Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhu. Maka kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat kita katakan ridwanullahi alaihim ajma'in. Di saat Allah tabaraka wa taala meridai mereka, maka sampailah kepada kita berita dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya dari sejumlah sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh sang pemilik surga, dan mereka masih berjalan di muka bumi. Dan Allah pun dan mereka pun ridho kepada Allah karena anugerah dan karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan kita pun masuk dalam ayat ini apabila kita mengikuti mereka dengan baik. Dan ingat bahwa tidak ada ulama yang terdahulu dari mereka. Artinya tidak ada ulama sebelum mereka. Oleh karena itu kalau kita bisa katakan ketuanya para ulama itu para sahabat.
Sehingga di saat di kemudian hari ada ulama rahimahullah, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, menyelisihi cara berjalannya mereka di dalam agama Islam, dalam penerapan Islam, maka tentu dengan segala penghormatan kita terhadap para ulama, kita tidak mengikuti mereka karena menyelisihi jalannya para sahabat. Ini rumus, karena setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran, maka dia berkewajiban satu hal, yaitu atas dasar pemahaman siapa dia membawakan Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, apabila pemahaman sahabat berbeda dengan pemahaman orang-orang setelahnya, maka pemahaman sahabat dikatakan sunnah, sedangkan pemahaman setelah mereka yang menyelisihi cara sahabat memahami Al-Quran, kita katakan bid'ah. Di saat kita mengatakan pemahaman itu bid'ah, tidak menunjukkan bahwa sang pemilik pemahaman termasuk ahli bid'ah. Bisa jadi mereka adalah kalangan ahlus sunnah yang mengamalkan sunnah, namun mereka keliru di dalam berijtihad. Apabila seseorang berdalil dengan hadis, maka dia memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama adalah mereka harus pastikan hadis atau bukan, sahih atau bukan, makbul atau mardud, sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi, hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi, yang merupakan hujjah di dalam hukum. Setelah dipastikan itu sahih dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam atau bisa dijadikan hukum di dalam Islam, maka kewajiban kedua adalah atas dasar pemahaman siapa mereka memahami hadis tersebut. Jangan terlalu banyak bermain-main dengan usulul fikih. Dalam artian, ikhwani, bahwa mazhab sahabat di kalangan mutaakhirin, pendapat sahabat bukan hujjah. Artinya sahabat bisa diselisihi. Itu perbedaannya di dalam usulul fikih antara ahli hadis dengan fuqaha. Ahli fikih itu menjadikan qaulus sahabi atau pendapat sahabat. Pendapat sahabat berarti cara mereka memahami dalil. Fatwa sahabat, pendapat sahabat, itu dijadikan wilayah perselisihan di dalam usul fikih. Ini bermasalah. Kalau dijadikan wilayah perselisihan, bisa diterima, bisa enggak? Padahal, apabila sahabat memahami hadis atau Al-Quran dengan X, misal, dalam dunia ilmiah, lalu ulama belakangan, rahimahullah yang sudah wafat, wa hafidhahullah yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka, dan berada di atas al-haq, kan begitu? Memahami satu hadis dan ayat, misal berbeda dengan yang dipahami oleh para sahabat, kita katakan produknya Y, maka produk yang disampaikan oleh para ulama di belakang hari, di saat menyelisihi pendapatnya atau pemahaman para sahabat, bid'ah. Jadi nggak bisa dipertahankan terus. Nah, ini yang sering kita lihat. Apakah cocokkan? Apakah ada sahabat memahami ayat itu seperti ini? Apakah ada sahabat memahami hadis itu seperti ini? Dan ini akan berat berkebaikan kepada keluarganya, kepada penduduknya. Fa inna lahum dhimmah wa sihran. Wa rahimah. Fa inna lahum dhimmah wa rahimah. Karena mereka memiliki hak keamanan dan hak kekerabatan. Di dalam satu riwayat, فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا, jika kalian betul-betul menaklukkan di kemudian hari Mesir atau wilayah itu, فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا,
berikanlah, berlaku baiklah kepada penduduknya. Wa inna lahum dhimmah wa rahimah, karena mereka memiliki hak keamanan, penjagaan keamanan dan kekerabatan. Au qala dhimmah wa sihra, atau dikatakan juga dalam riwayat keamanan, hak keamanan dan besan. Ini berkaitan nanti Al-Qibtiyah ya, yang dari Mesir. Ya, sudah disebutkan di situ Hajar Ummu Ismail. Nabi SAW dari jalur Ismail kan gitu. Hajar dari Mesir, kemudian Sihr besan, rahim di situ juga rahim kekerabatan, ini udah jauh ya, tapi kan Rasulullah itu dari jalur keturunan Ismail. Ibunda Ismail alaihi salam Hajar dari Mesir. Wasihru kana Maryah Ummu Ibrahim ibnu Rasulullah minhum. Sedangkan dikatakan sihir besan, wilayah Mesir jadi besan karena Maryah ibunya Ibrahim bin Rasulullah SAW dari wilayah itu. Itu alasannya disebutkan di sini dhimmah wa sihra. Rahimah wa sihra. Ada disebutkan rahimah wa sihra, kekerabatan meskipun sudah jauh sekali ya, kekerabatan jauh. Yang penting masih satu kabilah. Dan sihra besan karena Maryah Ummu Ibrahim bin Rasulullah SAW dari sana. Fikih hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada dua poinnya. Yang pertama, yadullul hadithu, hadis menunjukkan bahwa ar-rahim, kekerabatan, harus disambung meskipun sudah jauh. Tapi betul-betul ya, walaupun disambung-sambung. Sekarang kan orang nyambung-nyambung, kebetulan dia pejabat. Itu kami dulu, kakek kami begini-begini, tak kakek kabar, kita pun nggak tahu. Ya, ini maksudnya adalah meskipun sudah jauh, memang bukan kebiasaan kita, itu mengetahui nasabnya. Paling kakek kedua udah lupa dia. Kakek berikutnya nggak tahu lagi siapa nama kakeknya itu. Beda dengan Arab yang menjaga nasab, bin itu hafal terus. Ya mungkin ada di antara kita masih hafal nasabnya sampai dia mungkin katanya keturunan raja. Nggak ada masalah itu. Tapi bukan kebiasaan kita menghafal nasab ya. Meskipun sudah jauh ya. Falladhi mathalan minal qabilah. Nah, sesama kabilah. Lau haqqun fi silah walau kana ba'ida, memiliki hak untuk disambung kekerabatan dengannya meskipun sudah jauh. Poin yang kedua, bahwa hubungan kekerabatan kama tusal min jihatil ab, sebagaimana disambung dari jalur ayah maka juga disambung dari jalur ibu. Ya, dari jalur ibu, tidak hanya terbatas dari jalur ayah. Jadi dari ayah dan jalur ibu perlu disambung. Dan meskipun jauh, meskipun sudah jauh. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Dalam surat Syu'ara 214. Da'a Rasulullah SAW Quraisyan, maka Rasulullah SAW menyeru suku Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa, maka mereka pun berkumpul. Rasulullah SAW memanggilnya secara umum, memanggilnya secara khusus. Dimulai dengan umum. Wa qala ya bani abdi Syams, Rasulullah mengatakan wahai anak keturunan Syams, abdi Syams. Kemudian wahai anak keturunan Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan atau bebaskan diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah ibnu Ka'ab, wahai keturunan Murrah ibnu Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan atau bebaskan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, dia terberurutan terus sampai nanti ke khusus Fatimah kan begitu. Wahai bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai bani Abdul Muttalib, karena Hashim banyak anaknya, salah satu Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian dikhususkan kepada putrinya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka.
fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki sesuatu pun untuk kalian dari Allah. Tak punya hak untuk menyelamatkan kalian atau memberikan hak istimewa kepada kalian di sisi Allah. Ini keturunanku masukkan surga. Ini keturunanku jangan masukkan neraka. Beda dengan Habib-Habib sekarang. Nasab tak jelas. Misal, paling saya ditunggu di luar. Kemudian berikan angan-angan yang luar biasa sama pengikutnya di Indonesia. Nanti kalau kalian meninggal, ku cari kalian. Kayak jelas saja nasibnya di akhirat. Ya? Ghairu anna lakum rahimah. Lalu di sini Rasul mengatakan hanya saja kalian memiliki hak kekerabatan aballuha bibilaliha. Hanya saja aku akan membasahinya dengan air kekerabatan. Ya. Aku akan membasahinya dengan air kekerabatan. Artinya hubungan kekerabatan tetap akan dibangun. Ya, namun kalau lewat dari itu yang berkaitan tentang hak-hak yang sudah menjadi hak kekhususan Allah, itu aku nggak bisa menolong. Ya, ya dingin kalau Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah itu di sini disebutkan enggak? Enggak sebutkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mintalah hartaku apa yang kamu sukai. Karena aku tidak akan bisa membebaskanmu dari Rabbul Alamin. Ya. Kemudian hadis berikutnya, kebetulan penulis menggabungkan dua hadis untuk satu faedah. Dari Abu Abdullah Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah SAW jiharan ghaira sirran. Aku mendengar Rasulullah SAW berbicara secara jelas tanpa rahasia. Ya, yaqul inna ala bani fulan. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan laisu bi auliyai, bukan wali-waliku, bukan penolong-penolongku. Innama wali Allah, penolongku hanyalah Allah dan salihul mu'minin, orang saleh dari kalangan mukmin. Walakin lahum rahim uballiha bibilaliha, tetapi mereka memiliki hak kekerabatan yang aku akan basahi dengan air kekerabatan itu. Muttafaqun alaih. Dari dua hadis ini kita ambil dua faedah. Yang pertama, hadis menunjukkan bahwa kekerabatan memiliki hak untuk terus disambung. Wa in kana kafiran. Meskipun dia kafir, maka Rasul mengatakan keluarga Bani Fulan bukan penolong-penolongku. Akan tetapi laisulahu wilayah, tidak ada hak dia mendapatkan wala, ditegakkan permusuhan atau persaudaraan di atas itu wala. Enggak. Ya. Fala yuwala wala yunasar lima alaihi minal batil. Tentu tidak dibantu, tidak ditolong. Kebatilan yang ada pada mereka, kebatilan terbesar orang kafir adalah kekafiran mereka. Faedah yang kedua, gambaran kekerabatan yang terbesar itu adalah kerabat yang dekat. Kan begitu? Kerabat kita yang terdekat, itu gambaran kekerabatan yang paling dekat. Maka nushahu wa amrahu bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa da'wati ila Allah Subhanahu wa taala wa sa'a fi inqadhihi minan nar. Maka berusahalah kita untuk memberikan nasihat kepada mereka, menyeru kepada ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mendakwahi mereka kepada Allah, dan berusaha untuk menyelamatkan mereka dari an-nar. Ya, ini dakwah. Diingatkan kebatilan yang ada pada kerabat kita tidak dibiarkan, tapi meskipun kita tahu hidayah yang datang dari kita adalah hidayah dalalah wal irsyad.
Hanya sebatas itu. Taufik dari Allah. Kita hanya menyampaikan ini bid'ah, ini kesyirikan, ini tidak boleh segala macam. Ini yang datang dari suku kita menyelisih Islam dan kita ingkari dan kita tidak tolong menolong dalam hal itu. Ini diingatkan, ini bentuk menyambung kekerabatan. Adalah memastikan mereka berada di atas Islam yang muslim, bentuk menyambung kekerabatan dengan mereka dengan mengingkari kebatilan yang ada sama mereka, bukan dibiarkan. Ya. Jadi terkadang kita ini enggak enakan. Apa enggak enak? Kalau bukan karena Allah, kita enggak punya keluarga, bisa sendirian kita di muka bumi ini. Kalau bukan karena Allah, Anda menikah tak punya keturunan. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita sebatang kara di muka bumi ini, selebihnya kena bencana meninggal semua. Tinggal sendirian dia. Bisa? Kalau bukan karena Allah, bisa jadi tatkala Anda punya anak 12 atau 11 sepak bola, striker. Saya dulu playmaker, Bang, hati-hati. Ya? Tapi nggak berani juga saya main bola, enggak. Sama, kebun bunga juga dulu saya bermain juga. Anggaplah 11 Anda punya keturunan. Semuanya buat masalah. Semuanya buat Anda stroke. Semuanya tidak taat kepada Rabbul Alamin. Bukan karena kita tidak berusaha untuk memberikannya petunjuk. Anggap saja seperti itu. Ini sama saja artinya kita mandul. Punya banyak anak tapi tak memberikan manfaat sama dia. Ini kan kerugian besar. Makanya di sebagian tempat saya jelaskan, anak itu nggak mesti dari anak kandung. Nah, bisa dari 3 jalur. Anak kandung bisa jadi ada seseorang menikah tak punya anak. Jadi dia kalau dia meninggal, Ustaz, siapa yang mengirim dia pahala? Banyak cara. Atau misalnya Anda punya anak semuanya bermasalah, tak ada yang taat kepada Allah. Itu juga mandul namanya. Makanya kita harus banyak investasi mencari anak. Maksudnya gimana? Pertama, ikhwan, ya tentu anak kandung. Oh, semaksimal mungkin kita. Tapi kita jangan lupa kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Anda kaya, Anda memiliki harta, ada orang-orang di sana belajar tahfizul Quran, belajar ilmu syar'i, kekurangan dana. Dulu ada Gota di era Orde Baru. Di era Pak Harto rahimahullah, Gota, gerakan orang tua asuh. Sekarang itu juga istilahnya, tapi mungkin dengan sifat tertentu. Anda biayai, itu jadi anak Anda. Anak asuh namanya. Coba bayangkan, Anda membiayai mereka, kemudian di kemudian hari penghafal Quran, dia menjadi alim, kemudian dia mengajarkan segala macam, Anda dapat pahala. Kemudian di saat Anda dapat pahala, dia membantu dia dapat pahala. Kemudian disebarkannya, dia terus disebarkan ilmu. Dia punya anak, anaknya itu juga orang saleh, disebarkan, atau dia jadi seorang alim, seorang dai, dia sebarkan Islam. Dia dapat pahala dari seluruh penjuru. Anda orang yang pertama membiayainya, dahulu dia menuntut ilmu dengan dana Anda. Anda semua mendapatkan kebaikan yang dia lakukan. Anda sudah meninggal di kuburan. Jadi jangan remehkan. Ya Bang, abang kan ada domsos nih. Gitu. Membantu. Membantu. Kita udah pernah di Polonia bahas hadis. Mengantarkan sedekah orang lain juga seakan-akan dia itu bersedekah sendiri. Ya, jadi antum jangan remehkan dalam masalah itu. Kalau antum memiliki kelebihan, ya tentu ada kerabat ya. Kita kan itu kerabat, kita bahas kerabat ini. Ada di antara kerabat Anda butuh sesuatu, Anda bantu. Mana tahu di kemudian hari dia menjadi orang saleh dan segala macam. Seandainya tidak pun, sedekah Anda nggak akan hilang. Berlebih lagi ada banyak orang yang mungkin kekurangan biaya. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah anak didik. Dan anak didik ini tentu tidak dibatasi usia. Para da'i, para ustadz, para penuntut ilmu, para guru. Coba bayangkan berapa itu murid-muridnya di kemudian hari. Bisa jadi muridnya lebih sakti dari dia. Mungkin guru kita dulu hanya mengajari kita qawaid nuraniyah, qawaid baghdadiyah. Apa qawaid baghdadiyah?
Antum tahu kaidah ba'dadiyah? Alif, ba, itu maksudnya. Sekarang udah ikra. Mungkin dia nggak ngerti pun. Pulang dia dari sawahnya, ladangnya, ngajar ngaji dia, diajarkannya orang-orang satu kampung. Alif, alif, ba, ba, kan begitu seterusnya. Di kemudian hari yang diajarannya ini sampai ke Lipia Jakarta, sampai ke Madinah, pulang jadi dai, mungkin ada yang jadi doktor. Berdakwah dia. Itu guru kita dulu yang taunya alif alif ba mengalir pahala sama dia. Baru satu orang. Bagaimana kalau muridnya banyak? Makanya surga nggak satu tingkat. Pintu kebaikan sangat banyak. Jangan antum batasi dalam satu hal. Itu teknik. Maksud saya itu, dari tiga ini bisa kita dapatkan tiga-tiganya. Dari anak, dari orang tua asuh, dari anak didik. Ya. Tadi saya kirim di grup tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Habis umurnya berdakwah. Atau yang masih hidup sekarang, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Fauzan, mufti. Itu bayangkan itu berapa murid dia, bukunya pun sampai ke tempat kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sepengetahuan saya, tak punya anak. Udah 90 tahun umurnya. Tak punya keturunan. Tapi murid-muridnya yang jadi ulama saja sudah berapa? Belum lagi kita ulama ini kan nggak nampak-nampakkan saya bersedekah. Mana pula dinampak-nampakkannya? Antum tahu kan kerajaan Saudi kalau menggaji ulama nggak main-main. 400 juta sebulan. Kurang lebih. Bagaimana dia membantu segala macam. Nggak pula dipublikasikan begitu. Bagaimana kebaikan itu? Azim. Banyak potensi ikhwan. Jangan kerdilkan kebaikan itu hanya dari satu sisi. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita remehkan sedikit pun dari kebaikan itu. Ya termasuk antum di sini. Memfasilitasi kajian, mudah. Masjid bukan masjid pribadi pula ini, kan begitu. Kemudian para asatizah datang kemari, antum urus dakwah, datang orang dapat hidayah, ya antum juga dapat pahala dan seterusnya. Maka ini sangat aneh bagi sejumlah teman-teman BKM barangkali di luar sana, kan masih banyak. Bubarkan kajian, padahal dia hanya tinggal duduk, memberikan fasilitas, pahala mengalir sama dia. Tetapi karena syahwat segala macam dan syubhat, nggak cocok di hatinya, bubar kajian. Kan rugi dia. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah. Berikutnya. Dari Abu Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Mencari dunia. Ya Allah, kabarkan kepadaku satu amal yang akan memasukkanku surga. Cita-cita yang tinggi. Itu dia yang tanya Rasulullah. Ditanya Rasulullah SAW. Wa yubaiduni minan nar. Dan menjauhkanku dari neraka. Ini fikih, barangkali nggak disebutkan karena nggak ada kaitannya sebetulnya. Ini fikih yang sangat luar biasa sekali, menunjukkan apa? Sahabat yang bertanya, ya tentu bertanya kepada Rasulullah karena itu Nabi, kan begitu. Di era 2026, jangan salah bertanya kita tentang Islam. Kita tidak bertanya kepada pendeta yang baru masuk Islam kemudian ceramah. Kita tidak menanya Islam kepada artis baru tobat kemudian dia ceramah. Kita tidak bertanya kepada orang yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Penjelasan panjang lebar dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ada bahkan Syekh Umar Bazmul memiliki karya tulis khusus dalam masalah ini.
Guru besar ilmu aqidah Ummul Qura. Inna hadzal ilma, yani syarah perkataan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhudun dinakum. Luar biasa sekali. Nah, ini pelajaran kepada kita, enggak sembarangan. Kita tanya orang, antum tahulah masalah tabarruk saja, kesyirikan saja dibela orang. Semuanya jadi khilafiyat. Dalam Islam, di Indonesia, yang tidak pernah khilaf di era sahabat, khilaf di 2026. Ya? Tidak pernah ada khilaf di era sahabat dalam masalah seperti itu. Kok bisanya di 2026 jadi masalah perkhilafan? Tahlilan masalah khilaf. Tak siapa khilaf? Kita pun bingung. Siapa rupanya khilaf itu? Sampai ke Indonesia, khilaf. Nggak usah kita besar-besarkan masalah khilafiyah. Siapa yang khilaf rupanya ini? Hah? Sahabat? Nggak ada sahabat khilaf. Tabi'in? Nggak ada. Ya? Kemudian, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah. Ini bukan pembahasan kita, ya, biar kita jangan panjang lebar di sini. Engkau ibadahi Allah, tauhidkan Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, engkau tegakkan salat, engkau berikan zakat. Bukan pembahasan, tapi perlu saya ingatkan di sini. Di saat Rasulullah mengatakan ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, itu tauhid. Tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, itu masalah peribadatan, kan begitu? Dan ini semua harus ada contoh cara penerapannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Gak bisa kita sholat sesuka hati kita, karena nanti di akhirat akan dicocokkan sholat kita dengan sholat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Apabila sama, diterima. Jika tidak, ya tidak. Watasilur rahim. Nah, ini pembahasannya. Dan engkau sambung kekerabatan. Di sini Rasulullah itu menyebutkan ada 5. Engkau ibadahi, tauhidkan Allah, jangan engkau melakukan kesyirikan. Ini tabarruk, minta-minta ke mayat. Gimana dia mengamalkan ini? Anda bermazhab Syafi'i, ini Imam Nawawi ini, rahimahullah, yang mengumpulkan hadis-hadis ini. Dibawakan masalah ini. Anda mau minta ke kuburan? Di negeri kita ini kan mereka mengatakan, selama kami mengatakan Allah pencipta, kami ahli tauhid. Meskipun kami minta-minta kepada penghuni kubur, kan kami tidak meyakini dia sebagai pencipta. Biar antum tahu, di situ letak gejolak di Indonesia ini. Maka dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diserang dari sisi sini, kesyirikan diserang, kan begitu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi sebetulnya Imam Syafi'i dan segala macam, bahkan Rasulullah SAW, para sahabat, kenapa enggak mereka yang diserang? Sama dakwah. Ya. Disambung dengan hadis karena satu dia pembahasannya dari Salman ibnu Amir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW qaal, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Jika berbuka salah seorang dari kalian, hendaklah dia berbuka dengan korma, fa innahu barakah, karena padanya ada keberkahan, barakatun. Ya. Fa in lam yajid tamran, jika tidak didapatkan kurma, dengan air, fa inna tahurun, karena itu menyucikan. Ya. Wa qala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah atas seorang miskin hanya satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim sintan. Bersedekah terhadap kekerabatan, yang memiliki hak kerabatan, ada 2 nilainya. Apa itu? Bersedekah dan hak kekerabatan. 2. Nah, ini kita yakni dalam masalah skala prioritas. Anda punya harta kerabat, lihat dulu. Dan ini saya katakan nanti di Idul Fitri. Zakat. Terserah, mungkin orang yakni ada keyakinan tertentu nanti di bulan Ramadan saya zakat harta juga di situ. Ya jika di situ haulnya ya enggak ada masalah. Tapi kalau Anda keyakinan harus di bulan itu, bulan Ramadan, itu butuh dalil. Ya. Nah, kan masalah haul kan enggak mesti pas pula bulan Ramadan. Maka lihat, Anda salurkan sendiri. Enggak mesti ke masjid. Salurkan sendiri. Anda kan tahu, kerabat saya sana ada kekurangan. Anda kasih zakat, tambah sedekah, lebihkan. Enggak mesti. Kata ustadz, kata fikih, 3 kilo.
kata fikih 2,7, kata fikih 2,8. Khilaf banyak kan begitu? Segitu cukup kan? Enggak, lebihkan aja. Kan rupanya beli 30 kilo, apa masalahnya? Kalau antum punya duit. Kenapa mesti harus atau diumumkan di masjid 3 kilo katanya, udah 3 kilo, dihitung-hitung pula berapa keluarga mereka, sekian berapa keluarga, kira-kira 3. Enggak, beli aja satu goni udah selesai. Apa masalahnya? Yang 30 kilo maksud saya, ya. Itu saran, nggak mesti. Kalau antum mau ke Masjid Muhyiddin juga kasih nggak apa-apa, ada di sini nanti Bang ya. Ada ini. Mana tahu antum lelah pula nyari-nyari kan. Masjid-masjid pun banyaknya itu. Tapi kan yang menjadi masalah kita kalau masjid-masjid itu ada akadnya pula. Salaman lagi kita suruhnya. Kan gitu. Kayak orang bodoh lah kita dibuat situ. Ya. Maka saya nggak pernah lagi ke kampung halaman saya buat. Pokoknya jadi orang bodoh saya di sana. Ya. Mau saya ceramahi gimana, nanti saya dibilang Wahabi segala macam kan gitu. Sikit salah sih, sikit nggak boleh samamu katanya. Padahal yang lainnya kita sama katanya pula. Karena memang kawan kita juga kan BKM-nya. Kan susah, bagus awak serak daripada ribut ya kan, bagus rahkan sendiri kan gitu dia. Ini juga susah permasalahan di BKM ini. Kalau di sini nggak kan Bang ya? Nggak ya, insya Allah nggak. 6. Fikih dari 2 hadis ini. Baik, kita tutup sebentar untuk azan Isya. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani dan akhwati, semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita semua di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita ambil faedah hadis ini, lalu kita kajian kita. Di antara fikih dari alasan Al-Imam Nawawi membawakan hadis ini di bab ini, yakni wa'aladir rahim sintan, sedekah atas yang memiliki kerabatan ada dua, sedekah dan silaturahim, menyambung kekerabatan. Yang pertama adalah agungnya kedudukan menyambung kekerabatan. Rasulullah SAW menjadikan menyambung kekerabatan ini dengan bersama tauhid, ya, diiringkan dengan tauhid, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Allati a'dhamu arkanil Islam, di mana tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat termasuk rukun Islam yang paling agung. Diiringkan dia antara rukun Islam dengan menyambung kekerabatan, menunjukkan apabila ini digabungkan dengan rukun Islam yang paling agung, memberikan petunjuk kepada kita besarnya atau agungnya masalah menyambung kekerabatan. Yang kedua, anna sadaqah ala dzir rahim, bahwasanya sedekah atas kekerabatan, atas kerabat kita, akan tercapai atau kita akan mendapatkan di dalamnya dua pahala, yaitu pahala sedekah itu sendiri dan pahala menyambung kekerabatan. Nah, makanya penting dalam skala prioritas saya bilang tadi. Kita punya kelebihan harta, kita memiliki segala sesuatu, perhatikan dulu kerabat. Karena di situ ada dua dia haknya. Hak kekerabatan, hak sedekah. Ya, dan dapat dua pahala situ. Pahala dari sedekah, kemudian pahala dari menyambung kekerabatan. Itu diperhatikan. Ya ikhwani, jika Anda memiliki kelebihan baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, bolehkah kita memberikannya kepada kerabat yang kafir sedekah? Boleh enggak? Antum mau bersedekah, memberikan sesuatu faedah kepada kerabat yang kafir, boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Kita berikan. Mana tahu dari arah situ dia malah dapat hidayah, jadi tiga, kan begitu? Dari arah sedekah, kemudian kekerabatan, kemudian dia dapat hidayah di kemudian hari. Ya. Dan seharusnya salafiyun seperti itu. Ada perkataan yang saya lihat, dan perkataan ini cukup menarik. Salafiyun akan tampak di saat datang musibah. Adapun ikhwani akan tampak di saat datang bantuan. Sedangkan sufi akan tampak di saat ada makanan.
Lucu juga saya lihat. Tapi memang kalau saya perhatikan, memang iya. Iya betul. Alhamdulillah. Para asatizah kan itu melihat silih berganti berdatangan kepada saudara-saudara kita di Aceh. Mungkin ke tempat kita. Kan begitu. Terus. Ya. Memang begitu. Ya ikhwani memang barangkali dunia saja mungkin sebagian ya. Segala macam. Sufi masalah makanan. Ya, perkataannya bukan hadis ya, bukan ayat, bisa juga keliru kan begitu. Tapi kita lihat fakta di lapangan, begitulah seharusnya kaum muslimin. Kita berdakwah sunnah salafiyah, kita mengatakan salafi seharusnya seperti itu, memberikan perhatian besar kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, meskipun mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan dari keyakinan-keyakinan mereka, tetapi atas nama Islam kita harus memberikan perhatian kepada mereka itu. Barangkali dari arah itu nanti ikhwani tegak dakwah sunnah di tempat-tempat yang memang agak susah ditegakkan. Ya, dan kita pun menyadari hal-hal seperti itu. Barangkali ini adalah pintu-pintu kebaikan. Tidak ada sesuatu pun dari sesuatu yang Allah takdirkan di muka bumi ini buruk semua. Buruk itu dari sisi kita sebetulnya. Semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Ya, semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Penilaian buruk itu datang dari individu-individu manusia. Semoga bermanfaat. Kita lanjut insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.